Halo adik-adik, apa kabar semua? Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Ada yang tahu ini hari apa? Ya tentunya hari ini hari Minggu, hari datang untuk ke rumah Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita yang berkata, "Aku mau cinta Yesus selamanya." Adik-adik, pada pagi hari ini mari kita terus boleh merenungkan setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat pujian ini, penyembahan ini, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin bertumbuh dengan Tuhan, sehingga hidup kita terus boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami setiap adik-adik sekolah minggu, baik kami yang ada di rumah masing-masing, dimanapun kami boleh berada, namun kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun lewat online yang ada. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap Koko, Cici yang memimpin.
kami dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergembira buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja Saharaga. Sembahlah pujilah Dia, sembahlah pujilah Dia, sembahlah pujilah Dia, Raja Saharaga. Ya Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, ya Raja, apa Raja? Engkau ada Raja, Engkau ada Raja, aku ada Raja, Engkau ada Raja, kita semua ada Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, pujian kita berkata bahwa kita adalah anak-anak raja. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, kita mau angkat pujian kita sekali lagi yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya percaya bahwa hari ini adalah hari Minggu, hari untuk Tuhan. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan setiap renungan firman Tuhan. Mari aku mengundang adik-adik untuk mempersiapkan diri, membuka hati, membuka telinga, agar setiap firman yang boleh kita dengar pada pagi hari ini itu boleh benar-benar bertumbuh dalam hati iman kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Ku ingin
Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami setiap anak-anak sekolah minggu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Koko kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu terus boleh hadir di tempat ini. Terpuji nama Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi di ibadah online dan kita saat ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang Cici akan ambil dari kitab Ayub pasal pertama, ayatnya yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Karena orang saleh dan jujur, Tuhan sangat menyukainya dan ia juga takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Dan saat ini, ketika anak-anak laki-laki Ayub itu mengadakan pesta, mungkin mereka mengadakan pesta ulang tahun. Setelah acara itu selesai, Ayub kembali lagi untuk sujud menyembah Tuhan dan meminta ampun. Karena apa? Mungkin anak-anaknya itu ada berbuat dosa dalam pesta itu, ataupun anak-anak itu tidak melakukan dosa atau yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, karena Ayub itu sangat-sangat takut akan Tuhan, makanya dia meminta ampun dan dia juga memberikan persembahan. Mungkin persembahan itu korban bakaran, ada lembu, ada kambing domba, dan apapun yang sekiranya bisa menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan dan bisa menjadi rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Pada suatu hari, di ayatnya yang ke-6, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi, menjelajahi bumi." Wah, ternyata iblis sedang menjelajahi bumi dan mengelilingi bumi. Nah, lalu Tuhan Allah berkata, "Apakah kamu melihat hambaku Ayub? Dia itu adalah seorang hamba yang sangat-sangat aku sayangi, yang sangat-sangat aku berkati, sebab dia itu takut akan aku." Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Allah berkata seperti itu. Lalu kata iblis berkata kepada Tuhan Allah, "Tetapi cobalah engkau ulurkan tanganmu dan jamahlah setiap harta benda yang Ayub miliki, serta mungkin anak-anaknya juga bisa diambil, bisa membuat hilang, mungkin meninggal." Nah, di cerita selanjutnya ada yang terjadi adik-adik ketika setiap anak-anaknya lagi mengadakan pesta dan ada orang yang datang ke tempat mereka dari orang-orang Seba, menyerang dan merampas setiap harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Wah, serta membunuh anak-anaknya juga. Wah, iblis mengulurkan tangannya untuk mencobai Ayub. Nah, setelah itu, dan di dalam padang gurun, Ayub kan memiliki banyak sekali ternak, dan datanglah juga angin puting beliung yang bisa memporak-porandakan setiap ternaknya, membunuh setiap para penjaga, para gembala yang ada di tempat itu. Wah, ternyata ada yang terjadi juga, sehingga apa yang terjadi? Anak-anaknya meninggal, ternaknya habis oleh bencana alam. Nah, tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap mengucap syukur, tetap berdoa kepada Tuhan.
Kita buka di ayatnya yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-22, di sini ada, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mari kita sama-sama baca lagi. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, Ayub sangat-sangat menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, adik-adik. Maka dari itu dia meminta ampun dan memohon ampun supaya Tuhan memberkatinya lagi. Wah, setelah hal itu terjadi, ada lagi yang dilakukan oleh iblis. Dan iblis berkata, bagaimana Tuhan Allah? Apa yang dilakukan oleh Ayub ketika setiap harta bendanya habis? Wah, Tuhan Allah berkata, dia berdoa kepadaku dan dia meminta ampun dan mengucap syukur. Wah, adik-adik, iblis makin ingin mencobai Ayub. Dan dia juga berkata, bagaimana Tuhan Allah kalau engkau mengulurkan tangannya dan menjamah tulang dan dagingnya? Dalam artian Ayub akan dilukai oleh iblis. Tetapi Tuhan Allah berkata, tapi sayangkanlah nyawanya. Dan Tuhan Allah tidak mengizinkan supaya iblis untuk membunuh Ayub. Maka hal ini terjadi, bahwa Ayub terkena barah dan tangan dari ujung kepala hingga ujung kaki memiliki luka, hingga Ayub berdiam di atas perapian. Abu perapian itu panas, adik-adik, dan dia duduk di situ. Supaya apa? Rasa gatalnya, rasa yang sangat-sangat gatalnya itu bisa hilang ketika dia berada di tempat yang panas. Hingga dia itu sangat garuk ke sini. Nah, ada yang terjadi lagi, adik-adik, karena garukannya itu oleh tangannya sendiri tidak mempan. Dia mengambil bingkahan beling dari potongan beling. Bagaimana, adik-adik? Beling itu tajam. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menggaruk tangannya. Hingga apa? Tangannya ini berdarah oleh barah itu, oleh gatal. Karena itu menjadi barah lebih dari kusta, adik-adik. Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, Ayub mengalami hal yang seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Ayub tetap mengucap syukur ketika mendapatkan pencobaan, mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat dia tidak inginkan. Ketika anak-anaknya mati, ketika setiap harta bendanya habis, bahkan dia berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang bisa mengambilnya. Wah, di dalam cerita Ayub ini kita bisa belajar, adik-adik, bahwa Ayub ini menjadi anak Tuhan yang sangat saleh, jujur. Dia tidak pernah berbohong, adik-adik. Dan dia juga memiliki kesabaran yang penuh dalam penderitaannya. Dia masih bisa mengucap syukur. Mungkin kalau Cici mendapatkan penderitaan, mungkin Cici juga sangat-sangat susah untuk bisa mengucap syukur. Tapi apa yang Ayub lakukan? Dia bisa mengucap syukur dengan lapang dada, dengan rasa ucapan syukur yang penuh kepada Tuhan. Nah, maka adik-adik, dalam cerita ini adik-adik bisa baca di rumah. Mungkin sekarang adik-adik tidak kemana-mana, adik-adik diam di rumah. Nah, cerita Ayub ini pasalnya sangat banyak, adik-adik. Mungkin kalian bisa baca dalam sehari 1 pasal atau 2 pasal. Nah, di cerita akhirnya apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Allah lakukan kepada Ayub? Nah, Tuhan Allah mengembalikan setiap harta bendanya menjadi 2 kali lipat. Mungkin yang dari 7.000 bisa jadi 14.000, yang dari 500 bisa menjadi 1.000. Wah, Tuhan Allah bisa memberikan yang lebih. Mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memberi dan Tuhan juga yang akan lipat gandakan apa yang kita miliki dan kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengkali lipat gandakan.
Nah, di cerita terakhir Ayub berkemenangan adik-adik. Ayub memberikan berkat, mendapatkan berkat yang lebih lagi. Tuhan Yesus memberikan berkat yang lebih lagi kepada Ayub. Serta apa yang Ayub dapatkan? Dia memiliki anak laki-laki lagi, 7 anak laki-laki. Tuhan memberikan anak laki-laki menggantikan anak laki-laki yang telah meninggal adik-adik. Mari adik-adik kita baca ayatnya di Mazmur 119. Kita buka Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Di sini atasnya ada bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Menjadi ayat hafalan Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin adik-adik. Kita baca sekali lagi Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat setiap berkat anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menjadi seorang anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki kesabaran penuh seperti hamba-Mu Ayub. Dan begitu pula juga Tuhan, ajari kami Tuhan untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Mungkin Bapa di masa pandemi ini yang belum berakhir Tuhan, ajar kami terus mengucap syukur, memohon ampun kepadamu Tuhan. Dan Bapa ajar kami Tuhan menuruti setiap hukum Taurat-Mu, setiap firman-Mu Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa di surga, Kau memberkati setiap adik-adik yang hari ini mendengarkan cerita firman Tuhan, yang saat ini sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus mereka, jagain mereka dan berkati kedua orang tua mereka dengan berkat yaitu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Demi nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dah adik-adik. Yesus